Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya lagi dalam channel Sirunawan. Kali ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana sih caranya memperbaiki setrika yang keluarnya adalah mati total ya teman-teman. Jadi ini setrika merek Philips ya teman-teman. Ini merek Philips yang tidak menyala sama sekali. Nah, ini kita bongkar ya teman-teman. Jadi kita bongkar, kita periksa bagian-bagian mana yang kiranya mati ya teman-teman. Jadi ini kita akan kita kasih tahu bagaimana sih cara mengeceknya satu persatu ya teman. Jadi kita yang pertama itu memastikan adalah stekernya dulu ya teman-teman. Stekernya dulu jadi atau tidak, nyambung atau tidak. Kita bisa memakainya memakai multimeter kayak gini ya teman-teman. Nah, ini kita cek satu persatu. Nah, ternyata ini normal ya. Jadi memang banyak sekali kendala ketika alat-alat kayak gini mati ya teman-teman. Bila bisa jadi karena stekernya, bisa jadi termosfus serta lilitan panasnya ya teman-teman, ataupun ada hal-hal yang tidak menyambung ya teman-teman. Nah, ini kita bongkar ya teman-teman. Jadi ini kita bongkar saja seperti yang ada dalam video ini. Kita lihat, dan jangan lupa ya teman-teman, untuk pembongkaran tentu kita memerlukan ketelitian supaya tidak salah memasang ya teman-teman. Nah, ini kita cek dulu ya teman-teman. Ini kita cek pemanasnya ya teman-teman. Ini adalah yang paling inti, yang utama. Ini kita cek dulu. Nah, ini pakai multitasker nyambung atau tidak. Nah, ternyata ini masih bagus ya teman-teman. Ini masih bagus pemanasnya ya. Kita cek juga termosfus atau ini fusnya ya. Ini kita coba, kita cek saja nih termosfus. Nah, ini termosnya ternyata juga masih menyambung ya teman-teman. Jadi tadi steker masih nyambung, pemanas menyambung, termosfus juga masih menyambung. Jadi kendalanya kalau emang ini normal semua, kita pastikan ada di pengaturnya ya teman-teman. Nah, ini pengatur dari pemanas tadi. Ketika kita atur, dia itu tidak menyambung ya teman-teman. Biasanya kayak gini karena pemakaian umur, ataupun kita lihat mungkin ada karatan atau apa ya teman-teman. Ini kita bongkar saja, kita lihat kira-kira apanya ya teman-teman. Ini kita pastikan dulu. Yang rusak saya pastikan adalah pengatur daripada kecepatan tadi. Dan untuk memperbaikinya ya teman-teman, ini sebenarnya karena biasanya faktor umur juga, biasanya udah karatan, kita akan amplas saja ya teman-teman. Jadi kita tidak modal apapun ya teman-teman untuk memperbaikinya. Kita hanya modal amplas saja. Kita akan amplas yang sekiranya tidak bisa menyambung ya teman-teman. Nah, ini adalah pengatur daripada temperaturnya ya teman-teman. Ini kita pengaturnya. Nah, yang menyambung langsung ke termosfus ya teman-teman. Ini termosfusnya ini. Nah, ini kita akan coba perbaiki. Nah, kita lihat ya teman-teman, ini kita lihat. Nah, ternyata ini memang sudah berkarat ya teman-teman. Jadi banyak sekali emang namanya setrika ini, biasanya emang kendalanya di sini ya teman-teman. Jadi pengatur daripada temperaturnya ya, ini biasanya udah karatan, di sela-selanya itu ada ya. Jadi kita amplas saja. Kenapa dia tidak menyambung ya teman-teman. Nah, ini kita amplas saja yang bersih ya teman-teman. Jadi untuk memastikan ini bisa menyambung lagi.
Mudah-mudahan hanya dengan mengamplas saja ini bisa berjalan normal kembali ya teman-teman. Karena biasanya karena pemakaian biasanya dia itu karatan dan kropos juga. Nah, kalau ini memang tidak bisa, terpaksa kita harus mengganti daripada lilitan pengatur kecepatan ini ya teman-teman. Di sini juga banyak yang jual, biasanya di online itu bisa kita beli. Karena sekarang zamannya zaman sudah canggih ya teman-teman, jadi kita gampang saja untuk bisa membelinya secara online. Beda kalau zaman dahulu kita susah nyarinya mau di mana gitu ya teman-teman. Kalau sekarang memang sangat mudah sekali untuk bisa memperbaiki ataupun membeli gantinya ya teman-teman. Ini kita pastikan dulu ya teman-teman. Nah, ini tadi kita sudah amplas tetapi memang belum menyambung ya teman-teman. Jadi kita pastikan dulu apakah ini sudah bisa atau belum ya teman-teman. Oke teman-teman, ini kita cek dulu ya teman-teman. Ini kita cek apakah ini bisa atau tidak. Nah, ini ya teman-teman, jadi kita periksa lagi. Nah, ternyata ini sudah bisa menyambung ya teman-teman. Ini jadi kita udah menyambung hanya dengan mengamplas saja ya. Oke teman-teman, setelah tadi kita periksa dan tadi kita amplas ya teman-teman, jadi itu ada pengaturnya. Kita pastikan itu yang di sela-sela itu kita amplas, dan ini sudah tadi sudah dicek juga, ternyata sudah jadi. Nah, ini kita pasang lagi ya teman-teman. Dan ini kebetulan ya teman-teman, ini tadi ketika pemasangan ataupun pemasangan tadi termos-fusnya itu kita sambung lagi ya teman-teman dengan kawat, karena ketika kita membuka itu tidak bisa dilepas ya teman-teman. Jadi kita sambung saja tadi dengan kawat ya, intinya yang kencang yang tidak menimbulkan konslet. Ini kita pasang lagi ya teman-teman, jadi kita pasang lagi sesuai dengan ketika kita membuka ya, jadi kebalikannya kita membuka. Nah, kita pasang lagi satu persatu, dan kiranya kalau memang ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian, silahkan dukung channel saya dengan cara like serta subscribe ya teman-teman, karena supaya kita bersemangat untuk terus berkarya membagikan hal baik yang sekiranya berguna bagi teman-teman sekalian. Nah, ini ya teman-teman, jadi ini kita pasang lagi sesuai dengan urutannya, seperti kita membukanya. Ini kita pasang lagi seperti tadi ya teman-teman. Ini adalah, nah ini tadi ini kita pasang lagi seperti biasa. Nah, kita pasang daripada lampunya ya teman-teman. Ini lampunya kita pasang. Kita pastikan ya teman-teman untuk pemasangannya tidak salah. Nah, ini teman-teman, jadi kita pasang satu persatu.
Dan ini sudah kita pasang seperti tadi. Kita coba ya teman-teman, apakah berjalan normal atau tidak. Nah, ternyata sudah menyala ya teman-teman. Ini sudah berjalan normal seperti biasa ya teman-teman. Mungkin ini saja dari saya. Sekiranya bermanfaat, silahkan dukung. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.